Bismillah. Menit ya, masa menit saja ya. Baik anak-anak. Kemarin kita sudah belajar mengenai uang dan nominal uang. Masih ingat? Masih. Coba mata uang negara Indonesia itu apa? Rupiah. Rupiah kalau disingkat? RPI. Nah, bagus. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi dan jenis-jenis uang. Ya, tujuannya nanti setelah kalian mendapatkan materi fungsi dan jenis-jenis uang, kalian bisa menganalisis apa saja fungsi uang untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat menganalisis juga apa saja jenis-jenis uang yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sebelum masuk kepada materi, ayo kita nyanyi dulu. Masih ingat lagunya? Masih. Lagu tentang Uang. Masih ingat lagunya? Masih. Nyanyikan ya, 1, 2, 3. Ayo kita mengenal berbagai macam uang, mata uang rupiah, uang negara kita, simbol rupiah, jangan sampai salah. Rupiah mata uang negara kita, jenisnya ada dua, pertama uang logam, kedua uang kertas, macam-macam nilainya. 100, 500, 1000, 2000, 20.000 hingga 100.000. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Lihat ya. Coba ini masih ingat nominalnya berapa? 2000. Kalau yang ini? 500. Ini namanya uang apa? Kertas. Kalau ini? Logam. Oke. Nah, Ibu juga punya uang ini. Ini ada yang tahu ini apa? ATM. ATM itu untuk apa? Untuk mengambil uang. Mengambil uang. Caranya mengambil bagaimana? Mesin ATM. Nah, dimasukkan di mesin ATM. Pintar. Nah, baik anak-anak. Ibu akan menerangkan jenis-jenis uang, ciri-ciri uang dan fungsinya uang. Oke, silakan diperhatikan dulu. Nah, pengertian uang. Uang adalah sesuatu yang sebenarnya secara umum diterima sebagai alat pembayaran Bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa Uang itu berarti barang yang umum diterima sebagai alat pembayaran. pembayaran. Nah, fungsi uang sekarang, fungsi uang itu ada dua, yaitu fungsi asli dan fungsi Turunan. Fungsi aslinya uang yang pertama, uang sebagai Nilai nilai tukar tukar dan membayarnya sebagai nilai dapat ditukarkan tempat jual barang atau kebutuhan. Nah, yang kedua, uang sebagai alat Ataupun digunakan menghargai nilai bentuk besaran suatu barang atau kebutuhan. itu adalah fungsi asli, ada dua, sebagai alat tukar dan sebagai alat Ukur. Selanjutnya ada fungsi turunan. Yang pertama sebagai alat pembayaran. Pembayaran. Dan untuk membayar tanpa diukur dengan benda, jasa atau barang apapun. Fungsi turunan yang kedua, uang sebagai alat pembayaran hutang. Dan fungsi yang ketiga, uang sebagai alat Penimbun kekayaan. Maksudnya alat penimbun kekayaan itu bagaimana? Ditabung. Terus Dibelikan tanah. diberikan tanah, apalagi diberikan emas. Nah, nanti kalau suatu saat membutuhkan tanahnya atau emasnya dijual. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut ya. Nah, sekarang jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang itu ada dua, berdasarkan bahannya dan berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Berdasarkan bahannya tadi ada uang kertas dan ada uang logam.
Kemudian bisa ditukarkan atau bisa diuangkan jika dibawa di bank. Ya, ini contohnya. Nah, ini tertulis 2.700.000.000 rupiah. Bisa dijadikan uang kalau ditukarkan di bank BCA. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut ya. Nah, uang kartal. Uang kartal hanyalah sesuatu yang kita gunakan untuk membeli barang yang kita butuhkan atau inginkan. Dengan kata lain, uang adalah alat tukar yang dikenal luas oleh masyarakat yang membentuk kelompok sesuai dengan kelompok awal yang sudah saya bentuk. Nah, anak-anak, ini adalah kerja kelompok ya kita. Berarti harus kompak, ya, harus saling bekerja sama. Kalau punya ide, ya disampaikan. Kemudian yang lainnya juga harus menghormati ide temannya, ya. Nah, ini. Oke. Anak-anak, di dalam lembar kerja ini ada 5 aktivitas, ya. Nanti masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Ya, paham ya? Oke. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Nah, ini ada 5 aktivitas, boleh berbagi. Aktivitas 1 ini, aktivitas 2 ini, aktivitas 3 ini, aktivitas 4 ini. Nah, oke, sudah. Sudah ditulis sama kelompoknya? Sudah. Selanjutnya, silakan dibuka halaman 2, petunjuk belajar. Berdoalah terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan belajar. Ini sudah berdoa ya. Nah, jangan lupa tulis nama kelas dan nama kelompok. Kerjakan LKPD dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Bacalah dengan teliti setiap instruksi belajar. Amati dan cermati video pembelajaran yang disediakan. Nah, setelah itu tulis jawabanmu pada setiap kolom yang sudah disediakan. Gimana? Ya. Nah, setelah itu nanti presentasikan hasil kerja kelompok ke depan kelas. Kemudian kalau sudah selesai LKPD-nya dikumpulkan. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Nah, lanjut sekarang halaman 3. Halo anak-anak. Hari ini kamu akan belajar tentang fungsi dan jenis-jenis uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa tulis nama kelas dan nama kelompok. Kerjakan LKPD dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Bacalah dengan teliti setiap instruksi belajar. Amati dan cermati video pembelajaran yang disediakan. Nah, setelah itu tulis jawabanmu pada setiap kolom yang sudah disediakan. Gimana? Ya. Nah, setelah itu nanti presentasikan hasil kerja kelompok ke depan kelas. Kemudian kalau sudah selesai LKPD-nya dikumpulkan. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Nah, lanjut sekarang halaman 3. Halo anak-anak. Hari ini kamu akan belajar tentang fungsi dan jenis-jenis uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan kali ini, kamu dapat memahami fungsi dan jenis uang dalam kegiatan sehari-hari dan mengidentifikasi jenis uang yang digunakan di Indonesia. Oke? Langkah belajar hari ini yang pertama, kamu akan mengamati gambar. Pada aktivitas 1, kamu akan mengamati gambar dan akan menganalisis gambar tersebut. Aktivitas yang kedua, kamu
uang. Apa saja yang ada dalam video itu. Yang ketiga, kamu akan merasakan jenis uang sesuai dengan pengelompokannya. Yang keempat, kamu dapat mengidentifikasi ciri-ciri berbagai jenis uang. Dan yang terakhir, kamu simpulkan materi belajar dengan membuat mind map atau peta pikiran. Nah, silakan aktivitas 1, silakan dikerjakan dulu. Silakan diskusi sama temannya. Gambarnya kelihatan ya? Ya, Bu. Ini saya tampilkan di sini. Gambarnya yang aktivitas 1, nah gambarnya ini ya. Coba, pernahkah kamu jajan di kantin? Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan jajannya? Bagaimana? Belinya pakai apa? Pakai barang atau pakai uang? Uang. Nah, kalau misalnya jajan di kantin itu kamu belinya pakai barang, kira-kira penjual kantinnya mau atau tidak? Bentuk presentasi pasti kan gitu. Ya. Iya. Nah, coba sekarang semuanya tarik nafas dulu. Tahan. Lepas. Tarik nafas Angga. Lepas. Biar gak duduk. Tarik nafas lagi. Lepaskan. Oke, masih duduk? Oke, siap presentasi? Kita mulai dari kelompok. Kelompoknya Anda dulu. Oke, sekarang makan. Nah, sini nak, sini. Ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan menyampaikan Hasil hasil diskusi dari kelompok saya. Ya. Pernahkah kamu berpikirkan dulu? Nah, bagaimana cara berpikir? Bagaimana caramu untuk mendapatkan jajannya? Membeli dengan uang. Mengapa tidak mendapatkan jajan dengan cara ditukarkan dengan sesama jajan? Tidak, karena sudah ada uang. Ya, lanjut. Fungsi asli uang. Uang sebagai alat pertukaran, sebagai satuan hitung. Fungsi turunan uang, alat pemborong ekonomi. Ya. Uang sebagai alat penimbun kekayaan. Uang sebagai alat pembayaran utang. Ya. Lanjut di itu. Udah. Nah, udah. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bentar, anak-anak silakan mungkin ada yang belum paham bisa ditanyakan di kelompoknya Mas Angga. Iya, Mbak Vina silakan. Bagaimana cara mengenali uang lokal asli atau palsu? Nah, gimana caranya? Dengan meraba atau melihat. Nah, silakan dijawab. Tidak mudah hancur dan tahan lama. Nah, tidak mudah hancur dan tahan lama. Bagaimana Mbak Vina? Bisa
Mengapa tidak mendapatkan jajan dengan cara ditukar dengan sesama jajan? Tidak, karena sudah ada uang. Satuan hitung dan alat pembayaran yang sah. Fungsi turunan, unsur penunjuk kekayaan, alat pembarang ekonomi, alat pembayaran besar. Ya, ini pemaparan dari kelompoknya Mas Eza. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, silakan dari kelompoknya. Bisa, silakan. Apa yang Bagaimana cara mengenali uang kira? Bagaimana cara mengenali uang kira? Bagaimana cara mengenali uang giral? Tidak berbentuk fisik seperti uang kertas dan uang logam. Ya, uang giral itu tidak berbentuk fisik seperti uang kertas dan uang logam terus. Dikeluarkan oleh bank. Nah, silakan. Bagaimana Mbak Fisa? Bisa diterima? Bisa. Bisa. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Iya. Sekian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya kelompoknya Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya. Ya, ayo. Pernahkah kamu jajan di kantin? Pernah. Bagaimanakah caramu untuk mendapatkan jajan yang memberikan uang? Mengapa tidak mendapatkan jajan dengan cara ditukar dengan sesama jajan? Karena sudah ada uang. Fungsi asli. Satu, uang sebagai nilai tukar dan digunakan sebagai nilai yang dapat ditukarkan untuk mendapat suatu barang atau kebutuhan. Dua, uang sebagai alat ukur yang digunakan sebagai nilai hitung besaran suatu barang atau kebutuhan. Fungsi turunan. Satu, uang sebagai alat pembayaran yang untuk membayar tanpa ditukar dengan nilai jasa atau barang apapun. Dua, uang sebagai alat pembayaran uang. Tiga, uang sebagai alat penunjuk kekayaan. Sudah? Sudah, coba dari pemaparannya kelompoknya Vina, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada. Ya, silakan Reza. Kita menabung termasuk fungsi uang apa? Alat penunjuk kekayaan. Oh ya, jika menabung berarti termasuk fungsi alat Penunjuk kekayaan. Bisa diterima Mas Eza? Bisa. Bisa. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau tanya? Tidak? Sudah? Sudah. Silakan Bu, diambil. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita beri tepuk
Betul.